Pernahkah Anda bayangkan, ketulusan hati yang paling murni justru dibalas dengan tuduhan paling keji? Di dunia yang seringkali menilai dari penampilan, seorang pemuda lugu bernama Ihsan, yang bekerja sebagai office boy, harus menanggung beban fitnah yang luar biasa. 1 miliar rupiah hilang, dan semua telunjuk menuding ke arahnya. Di sisi lain, ada Rara, seorang manajer cantik nan dingin yang awalnya ikut meragukannya. Namun, takdir berkata lain. Saat sang manajer jatuh tak berdaya, hanya pemuda yang dituduhnya inilah yang tulus merawatnya. Mampukah ketulusan Ihsan membongkar kebohongan besar ini dan meluluhkan hati Rara yang sekeras baja? Ataukah ia akan hancur, ditelan badai tuduhan di tengah gedung-gedung tinggi yang menjadi saksi bisu nasibnya? Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, kami dari Ken Arok Productions dengan rendah hati mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga rezeki Anda sekalian dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kesehatan senantiasa terjaga, hidupnya penuh dengan keberkahan, dan hatinya selalu diliputi kebahagiaan. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Anda berasal dari daerah mana saja? Mari kita jalin silaturahmi. Insya Allah, setiap doa baik yang kita panjatkan akan diijabah oleh Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Mentari pagi baru saja menyingsing di ufuk timur, memantulkan sinarnya pada gedung-gedung pencakar langit yang berdiri angkuh di jantung ibu kota. Di antara ribuan orang yang bergegas memulai aktivitasnya, ada sesosok pemuda sederhana bernama Ihsan. Langkah kakinya terasa ringan saat memasuki lobi utama PT Adijaya Sentosa, sebuah perusahaan raksasa tempatnya mengadu nasib. Pakaiannya sederhana, kemeja bersih yang warnanya sudah sedikit memudar, namun disetrika dengan sangat rapi. Di bibirnya, selalu terukir sebuah senyum yang tulus. Senyum yang seolah tak pernah lelah menyapa dunia yang terkadang terasa begitu keras. Ihsan bukanlah seorang manajer dengan setelan mahal, bukan pula seorang staf dengan laptop canggih. Ia hanyalah seorang office boy, seorang pelayan kantor yang bagi sebagian besar penghuni gedung itu, keberadaannya seringkali tak terlihat. Namun bagi Ihsan, pekerjaan ini adalah sebuah anugerah. Inilah jembatan mimpinya, harapan untuk bisa membahagiakan ibu dan adik-adiknya di kampung halaman. Setiap lantai yang ia pel, setiap meja yang ia bersihkan, dan setiap cangkir kopi yang ia sajikan, semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Baginya, ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan sebuah amanah. Pagi itu, seperti biasa, ia adalah orang pertama yang tiba di lantai 15, lantai tempat para petinggi perusahaan bekerja. Aroma pembersih lantai yang segar bercampur dengan keheningan pagi menjadi teman setianya. Dengan telaten, ia mulai membersihkan setiap sudut ruangan, memastikan semuanya kinclong sebelum para karyawan datang. Ia menyapa satpam dengan ramah, menawarkan bantuan pada petugas kebersihan lain, dan selalu meletakkan segala sesuatu kembali ke tempatnya dengan presisi. Di dunia yang penuh persaingan dan ambisi, Ihsan adalah anomali. Ia adalah potret ketulusan yang murni, sebuah kebaikan sederhana yang seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, di balik senyum lugunya, Ihsan tidak pernah tahu bahwa di gedung setinggi ini, angin fitnah bisa berhembus jauh lebih kencang daripada badai di lautan lepas, dan badai itu sedang bergerak perlahan menuju dirinya. Jika Ihsan adalah kehangatan mentari pagi yang menyapa semua orang tanpa pandang bulu, maka Rara adalah embun beku di puncak gunung. Indah, tajam, dan begitu dingin. Tepat pukul 8 pagi, suara ketukan hak sepatunya yang beradu dengan lantai marmer, seolah menjadi penanda bahwa sang ratu telah tiba di istananya. Namanya Rara Adelia, manajer pemasaran termuda dalam sejarah PT Adijaya Sentosa. Wajahnya cantik, dengan riasan sempurna yang membingkai tatapan matanya yang setajam elang. Pakaiannya selalu necis, menunjukkan kelas dan status yang tak bisa diganggu-gugat. Semua mata akan tertuju padanya, namun bukan dengan tatapan kagum yang hangat, melainkan campuran antara segan dan rasa takut. Bagi Rara, dunia adalah sebuah arena kompetisi. Waktu adalah uang, dan basa-basi adalah sebuah kelemahan. Ia tidak punya waktu untuk senyuman yang tidak menghasilkan keuntungan,
atau obrolan ringan yang tidak mendatangkan proyek. Perintahnya singkat, jelas, dan mutlak. Tidak ada ruang untuk kesalahan di dalam kamusnya. Para bawahannya menjulukinya Ratu Es di belakang punggungnya. Seorang pemimpin yang brilian namun tak tersentuh, yang melihat timnya tak lebih dari sekadar pion-pion di atas papan catur karirnya yang gemilang. Ia berjalan melewati lobi, melewati Ihsan yang sedang merapikan beberapa majalah di meja resepsionis. Ihsan menyapanya dengan senyum dan sedikit menundukkan kepala. "Selamat pagi, Bu Rara." Rara bahkan tidak menoleh. Angin dari langkah cepatnya yang menerbangkan ujung rambutnya adalah satu-satunya jawaban yang diterima Ihsan. Bagi Rara, Ihsan hanyalah bagian dari properti kantor. Bayangan yang bertugas memastikan ruangannya bersih dan kopinya tersaji panas tanpa gula tepat pukul 8:30. Ia tidak pernah tahu nama pemuda itu, dan ia merasa tidak perlu tahu. Dunianya dipenuhi dengan angka, target, dan grafik keuntungan. Ketulusan dan kebaikan hati adalah mata uang yang tidak laku di dunianya. Ia adalah seorang ratu yang membangun singgasananya di atas menara gading yang tinggi, terlalu tinggi untuk bisa melihat ke bawah, terlalu sibuk untuk menyadari bahwa fondasi kerajaannya akan segera diguncang oleh sebuah peristiwa besar yang akan memaksanya untuk melihat, untuk pertama kalinya, pada bayangan yang selama ini selalu ia abaikan. Hari itu berjalan seperti hari-hari biasanya. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 11 siang, waktu di mana kesibukan kantor mencapai puncaknya. Suara ketukan jari di atas keyboard, dering telepon yang bersahutan, dan langkah kaki orang-orang yang terburu-buru menciptakan sebuah simfoni kerja yang sudah biasa didengar. Ihsan baru saja selesai mengantarkan beberapa dokumen ke departemen legal, dan kini ia sedang menyeduh teh untuk salah seorang staf. Semuanya terasa normal, semuanya terasa pada tempatnya. Namun, normalitas itu hanyalah sebuah selubung tipis yang akan segera terkoyak. Keanehan pertama dimulai di Departemen Keuangan. Seorang staf akuntansi wanita tiba-tiba berdiri dari kursinya dengan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar saat memegang setumpuk kertas, matanya terpaku pada layar komputer seolah baru saja melihat hantu. Tanpa berkata apa-apa, ia bergegas masuk ke ruangan kepala departemen. Pintu ruangan itu tertutup dengan cukup keras, menyisakan keheningan sesaat di antara para staf lain yang saling berpandangan penuh tanya. Tak lama kemudian, dari dalam ruangan terdengar suara panik disusul panggilan telepon yang terdengar sangat mendesak. Seperti api yang merambat di rumput kering, desas-desus mulai menyebar. Awalnya hanya bisikan, ada yang tidak beres dengan dana proyek. Lalu bisikan itu semakin kencang, transfer dana macet. Hingga akhirnya, kabar itu meledak seperti bom waktu. Sebuah email darurat dikirimkan ke seluruh manajer level atas, termasuk Rara, untuk segera berkumpul di ruang rapat utama. Suasana yang tadinya sibuk kini berubah menjadi tegang. Tawa dan obrolan ringan lenyap, digantikan oleh wajah-wajah cemas. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga semua karyawan. Bukan sekadar dana macet. Dana proyek Nusantara, proyek terbesar perusahaan tahun ini, telah raib. Lenyap tanpa jejak dari rekening perusahaan. Jumlahnya pun bukan angka yang kecil. 1 miliar rupiah. Angka yang sanggup membuat lutut siapapun lemas. Seketika, kantor yang megah itu terasa sesak. Udara yang tadinya dingin oleh AC kini terasa panas oleh kepanikan dan rasa saling curiga. Kepercayaan yang menjadi pondasi perusahaan itu retak dalam sekejap. Semua orang mulai bertanya-tanya, siapa yang berani melakukannya? Siapa pengkhianat di antara mereka? Dan di tengah lautan kebingungan dan ketakutan itu, sebuah nama akan segera dikorbankan untuk menjadi jawaban. Di saat kepanikan mencapai puncaknya, dan setiap orang sibuk menyelamatkan diri atau mencari kambing hitam, muncullah sesosok pria dari departemen umum. Namanya Anton, seorang manajer senior yang dikenal licik dan pandai mencari muka. Matanya selalu bergerak awas, mencari celah dan kesempatan. Dan di tengah kekacauan ini, ia melihat sebuah kesempatan emas untuk tampil sebagai pahlawan sekaligus menyingkirkan potensi masalah dari departemennya sendiri. Ia berdiri di tengah kerumunan kecil karyawan yang sedang bergosip di dekat pantry, lalu dengan suara yang sengaja dibuatnya terdengar penuh keyakinan, ia melemparkan umpan beracunnya. "Saya dari awal sudah curiga," ucapnya memulai, nadanya penuh wibawa palsu. Semua mata langsung tertuju padanya. "Coba kalian pikir, sistem keamanan kita ini ketat.
Tidak mungkin orang dalam yang sudah lama bekerja berani melakukannya. Ini pasti ulah orang baru yang belum kita kenal betul latar belakangnya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum melanjutkan dengan lebih tajam. Bagaimana dengan office boy yang baru itu? Siapa namanya? Ihsan. Ya? Dia punya akses kemana saja. Kan? Bisa masuk ruang keuangan untuk bersih-bersih, bisa lalu lalang tanpa ada yang curiga. Kata-kata itu, meskipun tanpa bukti, terdengar begitu masuk akal bagi telinga-telinga yang sedang dilanda kepanikan. Pak Anton menambahkan bumbu yang paling kejam. Orang-orang seperti dia, kebutuhannya pasti banyak. Melihat uang sebanyak itu, siapa yang tidak gelap mata? Racun itu pun mulai bekerja. Bara api fitnah yang ia sulut kini berkobar hebat. Gosip itu menyebar lebih cepat dari berita resmi perusahaan. Dari satu mulut ke mulut lain, nama Ihsan disebut-sebut sebagai pelaku. Ihsan, yang saat itu sedang berada di ujung koridor, mulai merasakan perubahannya. Tatapan mata yang ia terima tidak lagi sama. Tidak ada lagi senyum sapaan, yang ada hanya lirikan tajam penuh curiga. Langkahnya yang mendekat justru membuat orang-orang bergegas menghindar. Ia mencoba menyapa seorang staf yang dikenalnya, namun wanita itu hanya membuang muka dan mempercepat langkahnya. Ihsan berdiri termangu di tengah koridor yang terasa mendadak begitu luas dan dingin. Ia tidak tahu apa kesalahannya, namun ia bisa merasakan dinding-dinding tak kasat mata kini telah dibangun di sekelilingnya, mengisolasinya dalam kesunyian yang menyakitkan. Dan fitnah kejam itu pun akhirnya sampai ke lantai 15, berdesis masuk ke telinga sang Ratu S, Rara Adelia. Di dalam kantornya yang berdinding kaca, Rara seolah duduk di atas tahta kerajaannya, terpisah dari kekacauan yang terjadi di luar. Kabar tentang tuduhan terhadap Ihsan sampai juga ke telinganya melalui asisten pribadinya. Reaksi pertamanya adalah dengusan sinis. Baginya, ini adalah kesimpulan murahan dari orang-orang panik yang tidak bisa berpikir logis. Menuduh seorang office boy hanya karena statusnya adalah sebuah kebodohan. Rara adalah wanita yang hidup berdasarkan data dan fakta, bukan gosip rendahan. Namun, tekanan dari para direksi semakin besar. Mereka butuh jawaban, atau setidaknya, seseorang untuk disalahkan agar para klien dan investor tenang. Disinilah logika dingin Rara mulai bekerja. Ia menarik napas panjang, menyandarkan punggungnya di kursi, dan mulai menganalisis situasi layaknya sebuah masalah bisnis. Ia mencoba melepaskan emosi dan hanya melihat variabel yang ada. Variabel pertama, Ihsan. Siapa dia? Rara sadar, ia tidak tahu apa-apa tentang pemuda itu. Dia adalah sebuah halaman kosong. Dan dalam sebuah krisis, halaman kosong lebih mudah untuk dicurigai daripada halaman yang sudah terisi penuh. Pikirannya mulai merangkai sebuah kemungkinan yang kejam. Status, karyawan level bawah. Motivasi, potensi kebutuhan finansial. Kesempatan, akses luas ke berbagai area kantor. Secara teori, hipotesis dari Pak Anton, betapapun dangkalnya, tidak sepenuhnya bisa diabaikan dari sudut pandang manajemen risiko. Benih keraguan itu pun mulai ditanam di dalam benaknya yang analitis. Ia tidak ikut menyebarkan gosip, namun ia juga tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Ia memilih untuk menjadi pengamat. Sore itu, ia memanggil Ihsan ke ruangannya dengan interkom, nadanya lebih dingin dari biasanya. Ihsan masuk dengan menundukkan kepala, rasa takut dan bingung jelas terpancar dari wajahnya. Rara tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Ia hanya menatap Ihsan dari atas sampai bawah. Tatapannya begitu tajam, seolah sedang memindai setiap inci dari diri Ihsan, mencari tanda-tanda kebohongan, mencari celah dalam kepolosan pemuda itu. Buatkan saya kopi, hanya itu perintahnya. Ihsan mengangguk dan segera berbalik. Saat Ihsan berjalan keluar, Rara masih terus menatap punggungnya. Untuk sementara, ia akan mengamati. Ia akan membiarkan pemuda itu tetap berada dalam radar pengawasannya, seperti seekor mangsa yang gerak-geriknya dipantau oleh sang elang dari ketinggian. Ia belum sadar bahwa takdir sedang bersiap membalikan posisi mereka berdua. 2 hari telah berlalu sejak badai fitnah itu menerpa Ihsan. Selama 2 hari itu pula, Rara memacu dirinya hingga ke batas kemampuannya. Krisis kehilangan dana membuat semua proyeknya berantakan. Ia bekerja nyaris tanpa henti, melewatkan makan siang,
dan menenggelamkan dirinya dalam rapat-rapat panjang yang menegangkan. Kopi hitam pekat menjadi satu-satunya bahan bakar yang menopang tubuhnya. Ia mengabaikan kepalanya yang mulai terasa pening dan pandangannya yang sesekali mengabur. Baginya, itu semua adalah tanda kelemahan yang harus ia lawan. Sore itu, di dalam kantornya yang sunyi, Rara sedang menatap deretan angka di layar komputernya. Namun, angka-angka itu seolah menari-nari, kehilangan maknanya. Kepalanya terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengambil kendali, namun usahanya sia-sia. Dunia di sekelilingnya mulai berputar perlahan, lalu semakin cepat. Suara-suara dari luar kantornya meredam menjadi sebuah dengungan panjang di telinganya. Ia mencoba meraih gelas air di atas meja, namun tangannya terasa lemas tak bertenaga. Kekuatan yang selama ini menjadi perisainya, ambisi yang menjadi pedangnya, semuanya luruh tak bersisa. Tubuhnya tak sanggup lagi menuruti perintah otaknya. Dengan sebuah helaan napas berat, kesadarannya memudar. Tubuh Rara limbung ke samping. Lengannya menyenggol tumpukan berkas hingga berjatuhan ke lantai sebelum akhirnya ia jatuh terkulai dari kursinya, tak sadarkan diri di samping meja kerjanya. Keheningan pecah oleh suara kertas yang berhamburan. Beberapa staf yang berada di luar ruangannya terkejut dan saling berpandangan, bingung dan takut untuk mendekat. Sang Ratu Es yang perkasa itu kini terbaring lemah. Di tengah kepanikan dan kebingungan itu, sesosok bayangan yang selama ini ia awasi dengan penuh curiga, bergerak paling cepat. Ihsan, yang kebetulan sedang lewat untuk mengambil cangkir kotor, melihat pintu ruangan Rara yang sedikit terbuka dan mendengar suara gaduh itu. Tanpa ragu, ia mendorong pintu dan langsung berlari masuk. Pada saat itu, takdir telah menjungkir balikan dunia mereka. Sang ratu yang perkasa kini tak berdaya, dan nasibnya berada di tangan seorang office boy yang sedang dituduh sebagai penjahat. Di saat para karyawan lain hanya bisa terdiam membeku, diliputi antara rasa kaget dan takut, naluri kemanusiaan Ihsan mengambil alih. Baginya, wanita yang terbaring di lantai itu bukanlah Rara sang Ratu Es, yang menatapnya dengan dingin. Bukan pula seorang manajer yang ikut menaruh curiga padanya. Di matanya, wanita itu hanyalah seorang manusia yang sedang membutuhkan pertolongan, dan hanya itu yang penting. Lenyap sudah rasa takut dan perasaan terpojok yang menghantuinya selama 2 hari terakhir. Tanpa menunggu perintah, Ihsan segera berlutut di sisi Rara. Dengan sangat hati-hati, ia memeriksa pernapasannya. Saat punggung tangannya menyentuh dahi Rara, ia bisa merasakan panas yang luar biasa. Demam tinggi. "Tolong panggilkan tim medis sekarang," ucapnya dengan suara yang tenang namun tegas kepada kerumunan yang hanya menonton. "Dan mohon beri sedikit ruang, biarkan udaranya masuk." Perkataannya yang penuh keyakinan membuat beberapa orang tersadar dari lamunan mereka dan mulai bergerak. Ihsan tidak berhenti di situ. Ia melihat kepala Rara yang terkulai di lantai marmer yang dingin. Tanpa berpikir 2 kali, ia segera melepas jaketnya yang sederhana, melipatnya dengan cepat, dan dengan lembut menyelipkannya ke bawah kepala Rara, menjadikannya bantal darurat yang empuk. Ia kemudian sedikit melonggarkan kancing blazer Rara yang terasa kaku, berharap hal itu bisa membuat pernapasannya sedikit lebih lega. Semua ia lakukan dengan gerakan yang penuh hormat dan tanpa pamrih sedikitpun. Orang-orang yang menyaksikannya tertegun. Mereka melihat seorang pemuda, yang selama ini mereka gunjingkan dan curigai sebagai pencuri, justru menjadi orang yang paling peduli dan paling tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan Pak Anton, yang kebetulan lewat dan melihat kejadian itu, hanya bisa terdiam dengan ekspresi wajah yang sulit diartikan. Beberapa menit kemudian, tim medis perusahaan tiba dengan tandu. Saat mereka mengangkat tubuh Rara, tatapan Ihsan tak pernah lepas, penuh dengan kekhawatiran yang murni. Ia tidak mencari pujian, ia tidak mengharapkan imbalan. Ia hanya berdiri di sudut, memastikan semuanya baik-baik saja. Ihsan memungut kembali jaketnya yang lusuh, namun di dalam hatinya, sebuah tekad telah terbentuk. Ia tidak akan membiarkan wanita itu sendirian. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya sore itu akan menjadi getaran pertama yang akan meruntuhkan dinding es di hati Rara. Perlahan, Rara membuka matanya. Hal pertama yang ia sadari adalah langit-langit putih yang asing dan bau antiseptik yang lembut. Ia tidak lagi berada di lantai kantornya yang dingin, melainkan di atas ranjang yang empuk di ruang kesehatan perusahaan. Kepalanya masih terasa berat,
dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Perasaan paling tidak nyaman bagi Rara adalah perasaan tidak berdaya, dan saat ini, ia benar-benar merasakannya. Saat pandangannya mulai fokus, ia melihat sesosok tubuh duduk di kursi di sudut ruangan, hanya dia mengawasi. Awalnya ia tidak mengenali, namun saat sosok itu sedikit bergerak, jantungnya berdebar. Ihsan. Seketika, seluruh kewaspadaan dan insting manajernya kembali. Untuk apa pemuda ini di sini? Apa yang ia inginkan? Berbagai pikiran buruk melintas di benaknya. Dengan suara yang serak namun tetap berusaha terdengar tajam, ia bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Ihsan, yang melihat Rara sudah sadar, segera berdiri dan mendekat dengan hati-hati, membawa segelas air putih di tangannya. Ia menunduk sedikit, menjawab dengan lembut, "Saya hanya memastikan keadaan ibu baik-baik saja." Napas Rara sedikit tertahan. Ia menatap Ihsan dengan pandangan menusuk, mencoba mencari kebohongan di wajah pemuda itu. "Kenapa kau menolongku?" tanyanya lagi, kali ini lebih lugas dan penuh tekanan. "Bukankah kau tahu semua orang, termasuk aku, mencurigaimu?" Ini adalah sebuah tuduhan langsung, sebuah ujian yang ia lontarkan di saat dirinya paling lemah. Ihsan terdiam sejenak, namun tidak ada ketakutan di matanya. Yang ada hanyalah kejujuran yang menenangkan. "Tugas saya membantu siapa saja yang kesulitan, Bu," jawabnya dengan sederhana. "Saat itu, ibu sedang kesulitan. Mengenai masalah tuduhan itu, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang terpenting sekarang adalah ibu pulih dulu." Jawaban itu, begitu singkat, tulus, dan tanpa pembelaan diri, menghantam Rara lebih keras daripada bentakan manapun. Ia mengharapkan penyangkalan, kemarahan, atau permohonan agar dipercaya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah kepasrahan dan kepedulian yang murni. Logika dinginnya tidak bisa memproses ini. Ketulusan Ihsan adalah sebuah variabel yang tidak pernah ada dalam perhitungan bisnisnya. Untuk pertama kalinya, Rara benar-benar melihat pemuda di hadapannya. Bukan sebagai office boy, bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai seorang manusia dengan kebesaran hati yang luar biasa. Tanpa berkata-kata lagi, Rara perlahan menerima gelas air putih yang disodorkan Ihsan. Itu adalah gerakan kecil. Namun di dalam keheningan ruangan itu, terasa seperti sebuah perjanjian damai pertama. Dinding es itu belum hancur. Namun untuk pertama kalinya, ia membiarkan seberkas kehangatan masuk menembusnya. 1 atau 2 hari mungkin bisa menjadi sebuah kebetulan, namun ketulusan yang konsisten adalah sebuah karakter. Setelah Rara kembali bekerja di ruangannya, meskipun kondisinya belum sepenuhnya pulih, Ihsan tidak lantas kembali menjadi bayangan yang tak terlihat. Justru sebaliknya, ia menjelma menjadi penjaga yang senyap. Ia tidak banyak bicara, namun perhatiannya terasa di mana-mana. Ia seolah tahu apa yang Rara butuhkan bahkan sebelum Rara sempat memikirkannya. Tepat saat jam makan siang, saat Rara terlalu tenggelam dalam pekerjaannya hingga lupa waktu, pintu ruangannya akan diketuk pelan. Ihsan akan masuk membawa nampan berisi semangkuk sup hangat dan air putih. Ia hanya akan meletakkannya di sudut meja dan berkata, "Maaf mengganggu, Bu. Jangan lupa dihabiskan agar cepat pulih." Lalu ia akan pergi sebelum Rara sempat menolaknya. Saat melihat Rara memicingkan mata karena silaunya cahaya matahari dari jendela kaca, tanpa disuruh, Ihsan akan datang dan sedikit menurunkan tirai untuk meredupkan ruangan. Bahkan, tumpukan berkas yang tempo hari berjatuhan di lantai, kini sudah tersusun rapi di atas mejanya. Bukan hanya ditumpuk, tapi dikelompokkan dengan logika yang sangat teratur. Rara tertegun saat menyadarinya. Bagaimana seorang office boy bisa tahu sistem pengarsipannya? Rara mulai mengamati. Ia memperhatikan cara Ihsan bekerja, cara ia menyusun alat tulis, bahkan cara ia menyiram tanaman hias di sudut ruangannya. Semua dilakukan dengan ketelitian dan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Rara adalah seorang manajer yang terlatih untuk menilai karakter orang dari kinerjanya. Dan apa yang ia lihat dari Ihsan setiap hari adalah sebuah kesempurnaan dalam pelayanan yang didasari oleh ketulusan. Ini sangat bertentangan dengan citra seorang pencuri licik yang digambarkan oleh Pak Anton. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu teliti dan peduli pada hal-hal kecil bisa melakukan perbuatan seceroboh dan sejahat itu? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, mengikis sisa-sisa kecurigaan yang pernah ia miliki.
Perhatian-perhatian kecil yang konsisten itu menjadi bukti hidup yang jauh lebih kuat daripada gosip manapun. Malam itu, saat menatap lampu kota dari jendela kantornya, Rara mengambil sebuah keputusan. Ia tidak akan lagi menjadi pengamat pasif. Ia akan mencari kebenaran. Keputusan itu mengubah segalanya. Rara yang tadinya hanya seorang manajer pemasaran, kini menjelma menjadi seorang penyelidik. Sifatnya yang analitis, teliti, dan selalu berbasis data, yang biasanya ia gunakan untuk merancang strategi pemasaran, kini ia kerahkan untuk satu tujuan, mencari kebenaran. Ia tahu ia tidak bisa bergerak secara terang-terangan. Menentang opini yang sudah terbentuk tanpa bukti kuat hanya akan menjadi bumerang. Ia harus bergerak dalam senyap, menggunakan kecerdasan dan posisinya sebagai senjata. Langkah pertamanya adalah data. Malam itu, setelah sebagian besar karyawan telah pulang, Rara duduk sendirian di dalam kantornya yang temaram. Hanya cahaya dari layar komputernya yang menerangi wajahnya yang tampak begitu serius. Dengan dalih perlu melakukan audit ulang terhadap keamanan alur kerja proyeknya pasca insiden, ia meminta akses laporan detail dari tim IT dan keuangan. Laporan kronologi kejadian, log akses pintu digital, hingga rekaman CCTV pada hari kejadian. Tumpukan data mentah itu kini terhampar di hadapannya. Tangannya dengan lincah menari di atas keyboard. Ia mulai membedah setiap detail. Menurut laporan, transfer ilegal itu terjadi tepat pukul 10.17 pagi. Dengan cepat, Rara membuka rekaman CCTV dari berbagai sudut di lantai Departemen Keuangan pada jam tersebut. Tidak ada yang mencurigakan. Namun, Rara tidak berhenti di situ. Ia berpikir, jika pelakunya adalah Ihsan, di mana posisi pemuda itu pada jam tersebut? Ia membuka log akses pintu dan rekaman CCTV dari lantai lain. Sebuah temuan kecil namun signifikan membuatnya berhenti. Pada pukul 10.10 hingga pukul 10.25 pagi, Ihsan tercatat dengan sangat jelas berada di lantai 8, sedang mendorong troli kebersihannya dan membersihkan pantry di sana. Wajahnya yang lugu sempat beberapa kali terekam kamera saat menyapa seorang staf yang kebetulan lewat. Alibi itu, begitu jelas dan tak terbantahkan, terpampang di layar monitornya. Ini bukan lagi soal perasaan atau intuisi. Ini adalah sebuah fakta. Seseorang telah berbohong besar. Seseorang telah dengan sengaja mengarahkan tuduhan ini. Malam itu, Rara tahu ia baru saja menarik ujung seutas benang kusut, dan ia bertekad akan terus menariknya sampai semua kebohongan terurai. Alibi untuk Ihsan adalah sebuah perisai, namun Rara tahu ia butuh sebuah pedang untuk menyerang balik. Membuktikan Ihsan tidak bersalah hanyalah separuh dari pertarungan. Ia harus menemukan pelaku sesungguhnya. Fokusnya kini beralih dari rekaman CCTV ke jejak digital transaksi itu sendiri. Sebuah transfer sebesar 1 miliar rupiah tidak mungkin terjadi begitu saja, tanpa melalui berlapis-lapis otorisasi digital. Di suatu tempat di dalam server perusahaan, pasti ada jejak yang tertinggal. Menyadari keterbatasan teknisnya, Rara mengambil langkah berisiko. Ia butuh bantuan dari seseorang di dalam departemen IT yang bisa ia percaya. Pilihannya jatuh pada Bima, seorang staf IT muda yang brilian namun pendiam, yang ia tahu lebih peduli pada integritas data daripada politik kantor. Malam itu, Rara menemuinya secara pribadi. Tanpa menuduh siapapun, Rara hanya meminta Bima untuk memeriksa ulang log server pada saat transaksi terjadi, mencari anomali sekecil apapun yang mungkin terlewat pada audit pertama. Tertantang oleh permintaan Rara, Bima bekerja dalam senyap. Ia menyelam ke dalam barisan kode dan data server yang rumit. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah kejanggalan besar. Perintah transfer itu dieksekusi melalui sebuah alamat IP yang sengaja disamarkan agar terlihat berasal dari jaringan internal Departemen Keuangan. Namun, Bima berhasil melacak jejaknya lebih dalam. Ia menemukan bahwa permintaan awal sebelum disamarkan berasal dari sebuah port jaringan fisik yang terletak di lantai yang berbeda. Port jaringan di Departemen Umum. Penemuan itu membuat Bima menggali lebih jauh, hingga akhirnya ia menemukan bongkahan emasnya. Sebuah fragmen file yang telah dihapus namun berhasil ia pulihkan dari cache server. File itu adalah sebuah draft email perintah transfer. Dan properti digital dari file itu menunjukkan dengan jelas nama pengguna yang membuatnya, A. Sutanto. Anton Sutanto. Pak Anton. Bima segera membawa temuannya ke ruangan Rara.
Di layar laptopnya, ia menunjukkan semua bukti digital itu. Jejak yang tak bisa dihapus, bukti yang tak bisa dibantah. Wajah Rara mengeras saat melihat nama itu. Semuanya kini menjadi masuk akal. Upaya Pak Anton yang begitu getol menuduh Ihsan bukanlah untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menciptakan kabut asap tebal guna menutupi jejak kejahatannya sendiri. Di tangannya, Rara kini memegang kebenaran. Bukan lagi sebuah teori, melainkan bukti hitam di atas putih yang tak terbantahkan. Tatapan matanya yang dingin kini menyala dengan api keadilan. Permainan catur ini akan segera berakhir, dan Sang Ratu Es kini bersiap untuk melakukan skakmat. Keesokan paginya, Rara mengatur sebuah rapat darurat dengan agenda evaluasi lanjutan insiden keuangan. Ia memastikan para petinggi departemen terkait hadir, termasuk kepala divisi, kepala keuangan, dan tentu saja, Pak Anton. Pak Anton masuk ke dalam ruangan dengan dagu terangkat, masih mengenakan topeng kepercayaan dirinya, sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan cermat. Rara duduk di ujung meja, wajahnya tenang dan dingin seperti biasa, namun matanya menyeratkan ketajaman yang berbeda. Rara membuka rapat dengan profesional. Ia tidak langsung menuduh. Ia memulainya dengan menampilkan kembali rekaman CCTV yang menunjukkan alibi Ihsan. Berdasarkan temuan ini, ucapnya dengan suara yang jernih dan tegas, sangat tidak mungkin bagi saudara Ihsan untuk melakukan transaksi tersebut pada waktu yang tercatat. Secara fakta, ia tidak bersalah. Beberapa kepala di ruangan itu mengangguk, namun Pak Anton mencoba menyela, bisa saja ia punya kaki tangan, Bu Rara. Ini tidak membuktikan apa-apa. Rara menatap lurus ke arah Pak Anton, sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Anda benar, Pak Anton. Alibi ini hanya membuktikan siapa yang tidak bersalah, bukan siapa pelakunya, katanya, seolah setuju. Karena itulah, kami tidak berhenti di situ. Kami menelusuri langsung jejak digital dari transaksi itu sendiri. Itulah saatnya. Rara memberi isyarat pada Bima, yang sudah siaga di sudut ruangan. Layar proyektor besar di belakang Rara pun menyala. Satu persatu, bukti digital ditampilkan. Jejak alamat IP yang disamarkan, lalu port jaringan fisik aslinya yang mengarah telak ke departemen umum. Wajah Pak Anton mulai sedikit tegang. Puncaknya, Rara menampilkan gambar screenshot dari properti file draft email yang berhasil dipulihkan. Di sana, di bawah kolom autor, terpampang dengan jelas sebuah nama pengguna, A. Sutanto. Keheningan total menyelimuti ruang rapat. Rara membiarkan bukti itu terpampang selama beberapa detik sebelum akhirnya mematikan proyektor. Ia kemudian menatap langsung ke mata Pak Anton, suaranya terdengar begitu dingin dan menusuk. Pak Anton Sutanto, adakah penjelasan yang logis untuk ini? Wajah Pak Anton pucat pasi. Topengnya hancur berkeping-keping. Ia mencoba membantah, tergagap, mengatakan komputernya diretas atau datanya dipalsukan. Namun, semua orang di ruangan itu bisa melihat kebohongan di matanya. Di hadapan bukti yang begitu telak dan disajikan dengan begitu dingin, semua dalihnya terdengar seperti rengekan anak kecil. Ia akhirnya terdiam, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dikalahkan, bukan oleh amarah, melainkan oleh fakta yang tak terbantahkan. Permainan telah berakhir. Sang pengkhianat telah terungkap. Berita tentang kebenaran menyebar di seluruh penjuru kantor secepat kilat. Kali ini bukan lagi dalam bentuk bisikan beracun, melainkan sebagai sebuah pengumuman resmi yang melegakan. Kabar tentang Pak Anton yang digiring oleh keamanan dan email dari Departemen HR, yang secara resmi membersihkan nama Ihsan menjadi topik pembicaraan utama. Suasana yang tadinya penuh paranoia dan saling curiga kini, berubah menjadi rasa canggung yang bercampur dengan penyesalan. Orang-orang yang sebelumnya membuang muka saat berpapasan dengan Ihsan, kini tak berani menatap matanya. Mereka yang ikut menyebarkan gosip di pantry, kini menunduk malu. Udara di sekitar Ihsan yang tadinya terasa dingin dan menusuk, kini perlahan menghangat. Perubahan itu terjadi begitu cepat. Saat Ihsan sedang mengelap meja di salah satu kubikel, seorang staf wanita yang pernah menghindarinya, kini justru mendekat dan menyodorkan sebotol minuman dingin. Ihsan, maafkan kami. Ya, ucapnya dengan suara lirih, mewakili perasaan banyak orang. Ihsan, yang masih belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, hanya bisa menatap bingung.
Namun melihat ketulusan di wajah wanita itu, ia hanya tersenyum tipis. Senyumnya masih sama, senyum lugu yang tidak menyimpan dendam. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting semuanya sudah kembali baik. Jawabnya, sebuah jawaban yang membuat para pendengarnya semakin merasa bersalah sekaligus kagum. Gunjingan telah berubah menjadi pujian. Tatapan curiga telah berganti menjadi senyum penuh hormat. Kini, mereka tidak lagi melihatnya sebagai seorang office boy yang tak terlihat. Mereka melihatnya sebagai Ihsan, seorang pemuda dengan kesabaran seluas samudra yang berhasil melewati ujian terberat dengan kepala tegak. Nama Ihsan kini bersih, sebersih lantai marmer yang selalu ia rawat dengan sepenuh hati. Beban fitnah yang begitu berat di pundaknya akhirnya terangkat. Langit di atas kepalanya kini cerah kembali. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang masih menggantung. Sebuah percakapan penting yang belum terjadi, antara dirinya dan Sang Ratu Es yang telah menjadi malaikat penyelamatnya. Sore itu, setelah hiruk-pikuk di kantor mereda dan sebagian besar karyawan telah pulang, Rara memanggil Ihsan ke ruangannya. Ihsan masuk dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak lagi merasa takut, namun tetap ada sedikit rasa canggung di antara mereka. Rara tidak sedang duduk di kursi kebesarannya. Ia justru berdiri di dekat jendela, menatap senja yang mewarnai langit kota. Sikap itu saja sudah menunjukkan bahwa ini bukanlah percakapan antara seorang manajer dan bawahannya. Saat Ihsan sudah berdiri di hadapannya, Rara berbalik. Untuk pertama kalinya, Ihsan tidak melihat aura dingin atau tatapan analitis di mata Rara. Yang ia lihat adalah kelembutan dan sorot mata yang tulus. "Ihsan," panggil Rara, suaranya terdengar begitu berbeda, lebih hangat. "Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin meminta maaf." Ihsan tertegun. Rara melanjutkan, "Bukan atas nama perusahaan, tapi atas nama pribadiku sendiri. Aku minta maaf karena aku pernah menjadi salah satu orang yang meragukanmu. Aku membiarkan logikaku yang dingin menutupi mata hatiku. Ketulusan dan kesabaranmu selama ini telah memberiku pelajaran yang sangat berharga." Mendengar permintaan maaf yang begitu tulus dari seorang Rara Adelia, membuat Ihsan merasa terharu. Dengan sedikit gugup, ia menjawab, "Ibu tidak perlu minta maaf. Justru saya yang berterima kasih banyak. Tanpa bantuan ibu, nama saya tidak akan pernah bersih." Rara tersenyum, senyum tulus pertama yang pernah Ihsan lihat. "Justru karena itu," kata Rara, melangkah sedikit lebih dekat. "Aku punya satu permintaan tulus. Aku ingin kau tetap di sini." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Ihsan, lalu mengucapkan kata-kata yang meruntuhkan sisa dinding di antara mereka. "Bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai seseorang yang bisa aku percaya. Sebagai temanku." Kata "teman" itu menggema di dalam ruangan yang sunyi. Sebuah kata sederhana yang memiliki makna begitu dalam. Kata itu menghapus semua batasan, semua hierarki, dan semua prasangka yang pernah ada. Ihsan hanya bisa mengangguk pelan, hatinya dipenuhi kehangatan yang luar biasa. Di dalam ruangan berdinding kaca itu, senja di luar menjadi saksi. Bukan lagi ada seorang manajer dan seorang office boy. Yang ada hanyalah dua orang manusia yang saling menghargai, dihubungkan oleh sebuah jembatan kepercayaan yang dibangun di atas reruntuhan fitnah. Ini bukanlah akhir dari cerita mereka, melainkan sebuah awal yang baru. Beberapa minggu berlalu. Waktu seolah membasuh sisa-sisa luka dari insiden yang lalu, menggantinya dengan sebuah harmoni yang baru. Suasana di PT Adijaya Sentosa terasa berbeda. Lebih hangat, lebih manusiawi. Dan pusat dari perubahan itu adalah hubungan antara Ihsan dan Rara. Tidak ada lagi tatapan dingin atau jarak yang tak tersentuh. Kini, sudah menjadi pemandangan biasa melihat mereka berdua mengobrol santai di pantry sambil menikmati kopi, bukan lagi sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua orang sahabat. Senyum Rara yang dulu begitu langka, kini lebih sering terlihat, terutama saat ia berbicara dengan Ihsan. Ia masih seorang manajer yang tegas dan brilian, namun kini ketegasannya diimbangi dengan empati. Ia belajar pelajaran paling berharga dalam kepemimpinan, yaitu untuk melihat setiap orang sebagai manusia, bukan sekadar sumber daya. Ihsan pun tidak lagi menjadi bayangan yang tak terlihat. Ia disapa oleh semua orang dengan hormat. Rara, yang melihat potensi besar di balik ketulusan dan ketelitian Ihsan,
memberinya tawaran untuk mengikuti kursus pengembangan diri yang dibiayai perusahaan. Ia memberinya kesempatan untuk tumbuh. Sebuah langkah pertama bagi Ihsan untuk meraih mimpi-mimpi yang dulu hanya berani ia gantungkan di langit-langit ibu kota. Pada suatu sore yang cerah, Ihsan dan Rara berdiri berdampingan di depan jendela kaca raksasa di ruangan Rara, memandang cakrawala kota yang terbentang luas. Dulu, dari jendela ini, Rara memandang dunia sebagai arena kekuasaannya, sementara dari bawah, Ihsan memandang gedung ini sebagai mimpi yang terasa begitu jauh. Kini, mereka berdiri di titik yang sama, memandang ke arah yang sama, yaitu masa depan. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa di tengah hutan beton yang penuh persaingan, ketulusan adalah mata air yang paling menyejukkan. Dan kebaikan hati adalah cahaya terkuat yang mampu menembus kegelapan fitnah sepekat apapun. Luar biasa, bukan, saudara-saudaraku? Dari seorang office boy yang terpojok oleh tuduhan kejam, ketulusan hati Ihsan berhasil tidak hanya membersihkan namanya, tapi juga meruntuhkan dinding es di hati seorang manajer dan mengubah seluruh budaya di sekitarnya. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah kebaikan yang tulus. Jika Anda terinspirasi dengan kisah Ihsan dan Rara ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel Ken Arok Productions agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Tulis juga di kolom komentar. Menurut kalian, apa pelajaran terbesar dari kisah Ihsan dan Rara ini? Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik, dimanapun Anda berada.